Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai rumus yang akan digunakan pada pembahasan soal part nanti. Yang pertama itu yang akan kita butuhkan adalah rumus besar vektor. Di sini panjang vektor A tambah vektor B memiliki rumus akar panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Lalu untuk yang ini panjang vektor A dikurang panjang vektor B yaitu panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ditambah dikurang 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Sebenarnya ini dua rumus ini serupa, namun bedanya adalah di tanda di sininya. Jadi apabila panjang vektor A ditambah vektor B, di sini juga ditambah. Kalau panjang vektor A dikurang panjang vektor B, di sininya dikurang. Kalau ini kurang, ini tambah, ini tambah. Lalu yang terakhir ini, panjang vektor A itu kita bisa dapetinnya dari akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ini kita gunain kalau di soalnya itu nggak tertera panjang vektor A itu berapa, namun tertera vektor A itu berapa. Namun ini x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ini dipakai kalau vektor itu berbentuk 3 dimensi. Cuma kalau 2 dimensi saja kita bisa gunakan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat saja. Berarti nggak usah ada z kuadratnya. Lalu untuk yang rumus kedua, proyeksi vektor ini akan digunakan untuk pembahasan soal PAT nanti yang nomor 2. Ini ada dua jenis, yaitu proyeksi vektor A terhadap vektor B dan panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B. Untuk proyeksi vektor A terhadap vektor B ini, rumusnya vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B, dan ini hasilnya akan berbentuk vektor. Proyeksi vektor B terhadap vektor A ini serupa sama yang pertama ini, yang berbeda hanya dibalik aja, ini B A, ini A terhadap B, ini B terhadap A. Lalu yang ketiga ini panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, bedanya ini sama yang dua ini, kalau ini panjang proyeksi panjangnya. Nah, rumusnya itu adalah vektor A dikali vektor B per vektor B, dan hasilnya itu bakal berupa nilai. Kalau dua ini hasil berupa vektor, ya ini hasilnya akan berupa nilai. Untuk soal yang pertama yaitu jika besar sudut antara vektor U dan V adalah 120 derajat dan panjang U dan V masing-masing 10 dan 6, maka panjang vektor U dikurang V adalah untuk yang pertama kita bakal jabarin dulu. Nah, di sini diketahui bahwa besar sudut antara vektor U dan V itu kan 120 derajat. Nah, berarti tetanya itu adalah 120 derajat. Lalu panjang U dan V masing-masing 10 dan 6. Berarti di sini panjang U adalah 10. Ini koma. Panjang V adalah 6. Yang ditanya di sini adalah panjang vektor U dikurang vektor V. Berarti ditanya panjang vektor U dikurangi panjang vektor V. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan terlebih dahulu tadi, ini menggunakan rumus akar dari vektor U kuadrat ditambah vektor V kuadrat dikurangi 2 kali vektor U dikali vektor V kali cos theta. Seperti ini. Kita masukin angkanya. U kuadrat berarti 10 kuadrat dikurangi V kuadrat, 6 kuadrat dikurangi 2 dikali 10 dikali 6 lalu dikali cos 120 derajat. Berarti di sini kan jadinya itu akar dari 100 ini tambah 36 dikurang dengan 2 kali 10 20 kali 6 120 dikali cos 120 ini kan setengah. Nah,
di sini kan bisa dicoret, jadinya sini 60 ya jadinya. Kita pindah ke sebelah sini. Maka jadinya akar dari 136 dikurang 60 itu akar 76. Dan ini bisa dikecilin lagi, jadinya 2 akar 19. Jadi ini jawabannya yang D. Untuk soal yang kedua, yaitu jika proyeksi vektor A adalah proyeksi vektor A 3i tambah 4j ke vektor B 4i kurang 8j adalah vektor C, maka panjang vektor C adalah A adalah 3, 4 ya. Lalu yang B adalah 4 dan min 8. Nah, ini kita karena di sini adalah vektor A ke vektor B, berarti kita bisa pakai rumus, yaitu panjang vektor C adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Seperti ini. Lalu kita masukin aja angkanya. Vektor A 3, 4 kali vektor B 4 dan min 8 per panjang vektor B. Panjang vektor B ini kita bisa dapetin dari akar kuadrat dari ininya ya. 4 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat. Ya, ini kita jumlahin lagi. 3 dikali 4, 12 ditambah 4 dikali min 8, yaitu min 32 dibagi dengan sini akar dari 4 kuadrat 16 ditambah min 8 di kuadrat itu 64. Itu berarti jadinya min 20 per akar 80. Nah, akar 80 ini masih bisa diubah lagi jadi 4 akar 5. Jadinya min 20 per 4 akar 5. Ini kita coret karena bisa dibagi jadinya 5. Hasilnya kayak gini. Sebelumnya harus kita rasionalkan dulu. Berarti kalau dirasionalkan jadinya 5 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Jadinya ini dikali biasa 5, ini min 5. Karena tadi videonya potong, jadinya lanjutin aja. Ini setelah dirasionalin jadinya min 5 akar 5 per 5 ini, min 5 nya bisa dicoret dengan bawahnya, jadi hasil akhirnya itu negatif akar 5. Itu jawabannya C.